Apakah di Buddha sendiri ini ada ajaran puasanya, Bang? Ada. Nah, di kita mungkin sedikit berbeda dengan Muslim. Kita sebutannya itu uposata. Uposata ini adalah penanggalan di setiap bulan purnama. Jadi orang yang mubatir itu kayak bestinya setan gitu. Gini ya, masakan gini deh. Dan ternyata bukan hanya dalam surah Al-Araf aja, ada sangat banyak ayat yang mengungkapkan bahwa kita nggak boleh mubazir, kita nggak boleh israf. Karena sungguhnya kalau kita melihat lagi bagaimana Rasulullah mempraktikkan langsung, mencontohkan langsung hidup sederhana, beliau sampai mengatakan kepada istrinya, Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan yang aku bisa makan hari ini? Ya, ketika Aisyah bilang tidak ada makanan, wahai Nabi. Kalau nggak ada makanan itu Rasulullah milih puasa, Bante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sobat lingkungan? Sobat lingkungan, kalian pernah nggak sih? Kalian tuh patah gitu. Kalian buka scrolling handphone, terus kemudian masuk ke aplikasi ojek online, terus ada promo nih 50%, begitu gratis ongkir lagi ya. Terus karena itu banyak promo, kalian pesan satu, pesan dua, lama-lama numpuk nih. Tapi begitu datang, gak dimakan. Mendingan kurang-kurangin deh, rata-rata kayak gitu tuh dikurang-kurangin, jangan sering-sering. Seharusnya bulan Ramadan bisa jadi waktu yang tepat buat kita kurangin pemborosan makanan kayak gini, bener gak, Cal? Benar banget Bang Andika, apalagi sepertinya di belakangan ini tuh makna Ramadan bergeser yang dari awalnya kesederhanaan jadi perayaan tahunan. Akhirnya bukannya makin sederhana, kita justru makin foya-foya, khususnya dalam konsumsi makanan nih sobat lingkungan. Contoh ya, pada tahun 2021 aja di Jakarta itu kebutuhan pangannya meningkat hingga 15% pada saat Ramadan. Tapi itu salah satu fakta yang menarik, cuman ada yang lebih menarik lagi nih, Cak nih. Apa Yang tuh? lebih menarik lagi ya, Indonesia itu jadi negara nomor 2 yang jumlah pembuang makanannya itu terbesar di dunia. Jadi itu udah kita nomor 2 paling banyak buang makanan, tapi kita juga nomor 2 nih kalau yang urusan soal tingkat kelaparan di Asia Tenggara. Jadi itu Miris banget ya berarti ya. ironi dan paradoks. Iya benar-benar. Jadi sobat lingkungan, dalam ajaran Islam sendiri sebenarnya makanan itu dianggap sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan nggak boleh nih kita buang sia-sia. Makanya kita harus serius melihat pemborosan makanan atau yang biasa disebut food waste. Nah, tapi di episode kali ini agak beda nih, Bang Anka. Kita nggak hanya bahas soal buang-buang makanan dari perspektif Islam aja, tapi dari agama dan kepercayaan lain juga. Karena sejatinya nih, sobat lingkungan, di setiap agama maupun kepercayaan itu mengajarkan kebaikan dan kebajikan bagi semua pemeluknya. Oke, berhubung tadi latar belakang udah kita sampaikan nih ya, sekarang kita kedatangan 2 narasumber yang sangat kompeten. Kita udah datengin jauh-jauh nih. Ya, kita perkenalkan kepada salah satu narasumber kita yaitu Ustazah Ina, dan satu lagi adalah Bante Nyana Bandung. Nyana Bandung. Selamat datang Ustazah dan Bante, Iya. gimana kabarnya? Baik. Baik ya, oke. Boleh perkenalan diri dulu ya Ustazah dan Bante. Kita mulai Ya. dari Ustazah dulu mungkin, silahkan. Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat lingkungan. Terima kasih Greenpeace dan juga Kak Wica dan Kak Andika sudah mengundang kami ke sini. Alhamdulillah untuk saat ini aktivitas saya mengajar di UIN Banten dan juga menjadi ustadzah atau daiyah di Cari Ustadz.id. Terima kasih Ustazah Aisyah. Ya. Oke, namo buddhaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Biksu Nyana Bandu. Ya, saat ini saya bertugas di Lampung di STAB Cinara kita. Ya, mengajar dan juga sebagai ketua ya STAB di sana. Ya, terima kasih atas undangan dan bisa berkenal dengan semuanya. Terima kasih kedatangannya Ustazah dan Bante.
Itu tadi dua narasumber kita jauh-jauh kan ke sobat lingkungan, yang satu dari Banten, yang satu dari Lampung. Jadi udah jauh-jauh ke sini kayaknya kalau ngobrolnya tuh nggak bermakna nih, agak kurang gitu ya. Jadi kita mulai masuk pembahasan aja nih ya. Tadi kan udah latar belakang udah kita ngomongin soal food waste. Jadi kita pengen tahu nih, kalau soal mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebih selama Ramadan, dalam pandangan Islam nih bagaimana nih Ustaz? Boleh dikasih tahu sedikit mungkin kalau ada hadis dan ayat yang menyinggung tentang ini, silahkan Ustazah. Baik. Bismillah. Terima kasih Kak Andika pertanyaan. Ini miris juga ya, tadi Kak Andika sama Kak Wisha udah bilang bahwa Indonesia masuk ke urutan kedua. Padahal kita mayoritas Muslim dan hampir tiap tahunnya seperti itu, mungkin berulang ya. Makanan yang tidak termakan akhirnya sangat banyak dan ini menjadi israf. Kalau dalam Quran itu istilahnya israf, Kak Wisha dan Banti dan juga Kak Andika. Israf ada mubazir. Gue salah satu ayat yang paling relate banget ada dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya. Apa kata Allah? Wahai anak cucu Adam, ketika kamu masuk masjid, pakailah pakaianmu yang terbaik dan makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kata kuncinya wala tusrifu. Dan ternyata bukan hanya dalam surah Al-A'raf aja, Bang Andika dan juga Kak Uca, ada sangat banyak ayat yang mengungkapkan bahwa kita nggak boleh mubazir, kita nggak boleh israf gitu. Meskipun ternyata seringkali pula hal ini yang sulit untuk kita hadapi ya. Kita bilang ternyata kalau kita ada diskon nih agak susah kan untuk menolaknya gitu. Kita mesen karena kita nggak lapar-lapar banget. Nah, mungkin ini bisa menjadi evaluasi masing-masing ya di bulan Ramadan ini, karena sesungguhnya Al-Quran tidak mengajarkan kita berlebih-lebihan dalam hal makan. Kalau dari hadis sendiri gitu yang saya pahami kan hadis itu adalah ajaran perilaku dari Nabi gitu ya. Kalau dari hadis sendiri kira-kira ada nggak sih Ustazah itu salah satu contoh yang ditentangkan oleh Nabi untuk kemudian kita tidak membuang-buang makanan seperti itu atau mubazir atau latah gitu ya Ustazah? Kalau kita ke hadis itu sangat banyak yang mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berbuka dan sahur dengan menu yang sangat sederhana. Ya, bahkan kalau Nabi tidak menawarkan kurma, Nabi hanya minum air putih saja. Ya, dan ini dikuatkan oleh hadis riwayat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah sahur dan berbuka, maka beliau lebih memilih untuk air putih dan 3 kurma. Ya, kalaupun tidak ada kurma, maka beliau hanya minum air putih saja. Begitu sederhananya, Bang Andika dan Kak Wisha juga Bante. Sementara kita kalau buka puasa, kalau nggak ada gorengan, kayak ada pisang ya, betul. Kalau nggak ada es buah, kita nggak lengkap. Es buah, teh manis, teh besar, gitu kan. Terus sirup lagi, ya. Itu gulanya juga agak Luar biasa ya. Ya, Nabi tidak mengajarkan itu. Dan ketika kita buka-buka lagi dalam hadis, ya gitu ya. Nabi kita mengajarkan sederhana, tapi kita manusia masih terus belajar. Oke, kalau yang ini pertanyaan kedua ya untuk Bante ya. Iya. Correct me if I'm wrong. Jadi kalau dalam ajaran Buddha itu sendiri, yang saya tahu ada beberapa makanan yang nggak boleh dimakan atau yang nggak boleh dikonsumsi oleh orang Buddhis. Apakah itu betul? Benar. Nah, jadi di dalam pandangan agama Buddha sendiri adalah bagaimana kita mampu untuk menjalani kehidupan dengan sederhana. Itu, tetapi tentu ada latar belakang yang harus kita masukkan sebagai landasan di dalam agama Buddha sendiri. Ya, salah satunya seperti tadi makanan. Nah, bagaimana kita dapat menghargai makanan, tidak hanya sekedar makanan yang hadir di hadapan kita, tetapi proses dari menghadirkan makanan tadi. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh dikonsumsi adalah seperti daging. Nah, daging ini bukan berarti daging yang secara umum tidak boleh, tidak, bukan itu maksudnya, tetapi bagaimana menghadirkan daging tadi. Misalnya secara sengaja kita meminta untuk mendapatkan daging itu dengan mengorbankan hewan ini secara langsung. Kita minta secara sengaja, kita mendengar, dan itu dipersembahkan untuk kita. Nah, itu kita hindari karena kita tahu bahwa bagaimana proses ini dapat memberikan penderitaan bagi makhluk tersebut dan juga bagaimana menghadirkan makanan kita yang layak untuk kita konsumsi, ya baik untuk tubuh dan batin kita.
Berarti tadi kan prosesnya ya berarti Iya. Tante ya yang Ya, kalau kita tahu prosesnya berarti kita kayak oh ini kurang baik nih gitu. Iya. Betul. ya bukan berbicara tentang baik atau buruknya, tetapi Oke. niat dan motivasi yang menghantarkan makanan itu. Oh, Nah, di iya. sana kita ada landasannya bagaimana tidak mendukung kejahatan, penderitaan ya bagi diri kita atau makhluk yang lain, dan juga kita tidak berada di dalam situasi tersebut. Apakah di Buddha sendiri nih ada ajaran puasanya, Mbak? Ada. Nah, di kita mungkin sedikit berbeda dengan Muslim. Kita sebutannya itu uposatha. Puasa. Nah, uposatha itu untuk para perumah tangga itu disebut mengambil praktik yang disebut sebagai atasila. Ya, salah satunya adalah bagaimana melakukan wikala bojana ini untuk tidak makan makanan yang mengenyangkan setelah jam 12 siang atau tengah hari. Nah, ini biasanya dilakukan di setiap uposatha. Uposatha ini adalah penanggalan di setiap bulan untuk purnama, dan tanggal 15 untuk yang tanggal 15 yang untuk purnama, yang satu tidak purnama. Nah, ini dilakukan dan tidak hanya sekedar berpuasa dengan pendekatan agama Buddha, tetapi bagaimana mengembangkan keseimbangan batinnya dengan melakukan meditasi. Ya, gitu. Kalau di Islam sendiri kan kita ada konsep halal dan haram. Iya. Kan, ya? Berarti apakah konsepnya itu seperti di umat Muslim nih kalau konsep halal dan haram di Buddha sendiri? Ya, kita tidak mengatakan secara eksplisit bahwa halal atau tidak, tetapi lebih kepada apakah ini layak untuk dikonsumsi atau tidak. Seperti yang tadi syaratnya adalah dia bertentangan tidak dengan syarat tadi ya tentang daging, lalu dan juga bertentangan tidak dengan praktik moralitas yang diwajibkan untuk perumah tangga untuk jalani. Kalau untuk perumah tangga itu ada 5. Yang pertama adalah dia tidak membunuh atau bertekad untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, tidak menghilangkan nyawa atau hidup pihak lain. Yang kedua adalah tidak mengambil hak yang bukan miliknya, mengeksploitasi ya dan lainnya. Lalu lebih dermawan. Lalu ketiga, tidak berbuat asusila, ya melindungi dari ya berbagai perundungan, ya kekerasan seksual dan sebagainya, dan menjaga diri. Lalu tidak berucap salah, ya bagaimana melakukan komunikasi lebih mendalam dan berbicara dengan lebih penuh cinta kasih, ya yang berhubungan dengan hoax dan sebagainya. Dan yang kelima adalah tidak mengkonsumsi hal-hal yang dapat membuat lemah kesadaran atau mindful consumption. Nah, itu yang dilakukan ini untuk perumah tangga. Dan kalau untuk para sangga, atau kami sebutannya itu sangga atau monastik atau rohaniawan, itu ada 227. Tapi landasannya adalah 5 praktik moralitas tadi. Nah, ini tadi menarik nih kan perbincangannya. Berarti aku juga punya pertanyaan nih. Mungkin bagi aku sendiri ini aku agak penasaran gitu. Jadi dalam sistem religi, sistem keagamaan itu kan biasanya dia ada juga soal peringatan, ganjaran, dan konsekuensi gitu ya. Nah, kalau soal buang-buang makanan ini, itu kalau dari sudut pandang Islam dan juga dari Buddhis itu peringatan dan ganjarannya apa sih soal buang-buang makanan ini gitu? Boleh silakan. Ini juga menarik banget ya, karena mungkin fenomena membuang-buang makanan boleh jadi juga kadang-kadang kita hilaf melakukan hal yang sama gitu ya, atau kita memesan makanan terlalu banyak dan kita akhirnya nggak makan atau basi dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konsep Islam sendiri, ayat-ayat yang berkenaan dengan israf dan juga mubadzir secara spesifik apakah akan masuk neraka dan sebagainya itu tidak disebutkan Maladika dan juga Onca, tapi Allah mengatakan bahwa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi orang yang mubadzir itu kayak bestinya setan gitu. Bestinya. Gini ya, misalkan gini gitu. Iya, iya. Dari teman setan
syaitan. Ikhwan syaitan, ikhwan itu ya teman dekat gitu Iya, maksudnya. iya. Sehingga kalau kita nggak mau dapat predikat biasanya setan, ya kita sedapat mungkin menghindari perilaku itu, karena Nabi kita pun tidak mengajarkan demikian. Bahkan Nabi pun mengajarkan untuk ada satu organ tubuh manusia yang Nabi bersabda, dan kalau itu terus-menerus diisi, maka itu akan mempengaruhi pola perilaku kita, ucapan kita. Misalnya kita udah kenyang, tapi kita isi makanan mulu nih ya, gak kenyang-kenyang. Akhirnya yang terjadi adalah kita malas, mager, malas gerak. Ya. Benar-benar. Jadi kayaknya Relate tuh itu. ya, relate banget, malas gerak. Udah gitu yang kedua, kita seperti susah fokus, ya karena perut terlalu kenyang. Iya, iya. Ya, karenanya bersyukur banget kita dikasih kesempatan, dan juga mungkin juga di teman-teman yang muda juga berpuasa ya, karena di puasa itu sebetulnya metabolisme tubuh kita sedang diproses gitu ya, kita jadi lebih sehat lahir batin, lebih bisa konsentrasi lebih tinggi gitu. Sehingga kata Nabi, dan kalau itu diisi terus-menerus maka akan mempengaruhi perilaku kita. Karenanya manusia itu jangan perutnya itu jangan semuanya tuh makan ya, tapi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga jangan lupa nafas gitu. Jadi kok belajar nafas, meditasi ini jadi relate banget buat kita. Jadi jangan makan terus, mungkin nanti pada saat kita puasa kita juga bisa belajar pola nafas gitu ya, agar kita mendapatkan puasa yang lebih power gitu ya, nggak tiduran terus gitu ya, nggak lemes terus, nggak tiba-tiba jam 12 sudah mulai mau pesan apa nanti ya buka gitu kan. Itu kan juga biasa godaan-godaan yang terjadi sama kita gitu ya. Dari Islam tidak ada secara spesifik masuk ke golongan mana, tapi tadi Allah sampaikan innal muwadzirina kan ikhwana syayatin. Semoga kita nggak termasuk jadi bestinya setan ya. Semoga kita dijauhkan untuk jadi sahabatnya setan. Iya. Kita cukup jadi sahabat Nabi saja. Oke, itu dari perspektif Islam. Kalau dari perspektif Buddhis gimana berarti? Iya, kalau di sini kita lihat pasti apa yang dilakukan pasti membawa dampak gitu untuk diri kita. Nah, jadi cara kerja karma itu seperti itu. Jadi apa yang kamu tanam itu yang akan kamu terima. Tetapi di sini tentu ada kondisi-kondisi yang akan membuat karma itu bekerja. Bukan dia A tambah B sama C, tidak seperti itu. Nah, makanya mengapa ketika kita melakukan misalnya tindakan-tindakan seperti food waste seperti ini, nah di dalam pandangan agama Buddha bagaimana menjembatani agar mampu untuk memahami terhadap cara dia untuk menjalani kehidupannya. Nah, di dalam agama Buddha tentu dengan perbuatan-perbuatan seperti ini dia termasuk keluar dari praktik yang sesungguhnya yang harus dia lakukan. Kalau di dalam agama Buddha adalah loba itu adalah craving, ya, keserakahan, moha itu kebodohan, ya, ignorance karena belum menggali lebih mendalam terhadap kemampuan diri dia untuk relate terhadap kebenaran itu sendiri. Lalu adalah dosa itu adalah kebencian. Nah, jadi 3 hal ini yang mendasari. Nah, tentu dia akan membentuk karakter orang ini sehingga dia melakukan hal tersebut. Dan ini tentu akan berpengaruh terhadap karma yang akan diterima. Karma itu artinya perbuatan. Bukan seperti selama ini di Indonesia, terimalah karma. Karma itu adalah perbuatan. Nah, jadi perbuatan baik atau buruk tentu akan menghasilkan tergantung dari niat, motivasi atau pikiran yang mendasari dia tadi, sehingga tentu akan ada hal yang akan konsekuensinya. Tentunya salah satu yang paling dekat adalah ketika kita tidak menjalani moralitas, tentu kita sudah melakukan sebuah hal yang tidak ideal atau ya bisa dikatakan ketidakbajikan, dan itu akan menggiring kita kepada ketidaknyamanan, kegelisahan, dan juga kekhawatiran dan ketakutan, dan tentu ini akan mempengaruhi keadaan tubuh dan batin kita. Ya, jadi tentu makanya di dalam agama Buddha salah satu tadi berbicara tentang puasa adalah mengapa kita mengurangi makan untuk mengendalikan diri kita agar tidak terjadi yang namanya menutrisi craving kita sehingga kita menjadi lamban tadi ya, lalu sehingga kita tidak berkembang secara tubuh dan batin.
Nah, makanya mengapa kita harus moderasi di dalam berkonsumsi sehingga tidak melemahkan kesadaran di dalam diri kita. Gitu. Ini aku agak ada pertanyaan, tapi mungkin agak sedikit membuat perdebatan nih. Iya. Waduh, ini kayaknya agak mengerikan banget kan ini. Jadi gini, mungkin suatu hari gitu ada orang yang beli makanan berlebihan gitu. Mungkin sering juga dilihat di YouTube gitu, ada konten-konten orang yang beli, saya mau beli tahu bulat 1 juta gitu. Kayak gitu. Ya di satu sisi dia kan pasti beli 1 juta tuh buat makan sendiri ya, ngapain gitu. Tapi ketika kemudian orang itu beli makanan dalam jumlah banyak dan itu dari awal niatnya itu mungkin beli makanan banyak untuk mensejahterakan pedagang makanan gitu ya, membuat pedagang makanan tuh jadi cepat pulang, jadi laku gitu. Kalau misalkan intentionnya seperti itu gitu ya, kira-kira pandangan Islam atau dari pandangan Bugis itu kurang lebih seperti apa, ada pandangan ya dari Ustaz Bugis? Beli sesuatu dengan berlebihan gitu ya. Mungkin kalau kita dari sisi moralitasnya, kalau memang kita membeli dan kita tahu siapa yang mau kita bagi, itu jadi positif ya Bang ya, jadi bagus sih. Kita tahu makanan ini akan kemana dan akan dikonsumsi siapa. Tapi kalau kita hanya beli saja, kita nggak tahu mau bagi kemana, hanya untuk produk konten, kalau saya kan sayang juga ya Bang. Dalam hal ini kalau Islam sih secara khususnya mengajarkan kita untuk kalau berbuat baik juga ada ilmunya gitu. Bahkan pun mau bersedekah juga ada tata caranya, siapa dulu yang bisa kita berikan gitu ya. Islam kan menekankan untuk kalau mau bersedekah atau berbagi, dahulukan yang qurba ya, wa atidal qurba, atau orang yang terdekat, baik terdekat dari sisi posisi kita, tetangga kita misalnya, atau terdekat dari sesama keluarga. Artinya bahwa memberi itu tentu semua agama menganjurkan gitu ya. Tapi kalau membeli saja tapi kita nggak tahu nih makanan kita akan dimakan oleh siapa, dan akhirnya nanti nggak tahu mubazir juga gitu ya. Penumpukan sampah juga, dari sampah nggak kemakan juga itu sayang juga kan ya Bang gitu. Jadi sebetulnya bukan dalam konteks boleh atau tidaknya berbagi, tentu itu boleh, tapi kita pikirkan lagi apakah berbagi kita ini proporsional dan jelas akan kita share ke siapa. Ya, lebih baik kan yang membutuhkan, atau mungkin tadi keluarga kita dulu, kita mau jenengin keluarga dulu deh, nanti baru sisanya kita kasih nih ke tetangga kita atau teman kita. Itu sih. Kalau dari Bugis gimana? Ya, tentu ini berhubungan dengan pengendalian diri ya. Di dalam agama Buddha itu ada yang namanya hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Ini menitik beratnya bagaimana tentang kesaling keterkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, tentu ini yang melandasi adalah pengertian benar dan kebijaksanaan dan welas asih. Nah, terkadang kita tidak bisa menyalahkan orang karena aspek-aspek ini kan tidak semua orang memiliki kualitas ini secara penuh, karena semua orang dalam tahap proses. Nah, dalam konteks ini tentu mereka harus membawa aspek ini sehingga tadi kita tahu bahwa kita sudah dicapai di satu level di mana makanan ini sumber dayanya sudah berkurang sekali, dan ini akan berpengaruh kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi ya tentu hal ini harus dikendalikan diri masing-masing dari ya orang yang berhubungan tadi, bahwa tahu bagaimana hubungan dengan satu aspek-aspek yang lain sehingga kita membuat konten tidak salah. Adalah kita tahu bahwa kekinian adalah sangat luar biasa, tetapi dengan tanpa dibekali oleh pemahaman tadi, ya tentu ini akan menjadi sebuah masalah yang besar berhubungan dengan ketidakpahaman bagaimana kita tahu bahwa banyak sekali pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagainya. Nah, ini di dalam agama Buddha sangat ditekankan bagaimana kita mengendalikan diri kita, bersikap moderasi, dan juga memunculkan kebijaksanaan dan welas asih di dalam menyikapi hal-hal tersebut. Oke, kalau gitu ya. Wah, Cak ini kayak Benar-benar insightful sekali. Benar, sangat-sangat hal yang baru ya. Hal yang baru. Beberapa yang baru.
Oke, tadi kita udah ngomongin soal food waste gitu ya. Terus ya obrolannya sangat menarik, mulai dari dia bestinya setan, terus kemudian punya implikasi yang buruk terhadap jiwa kita sendiri gitu ya. Dan kita masih juga ngomongin soal food waste. Ini ada fakta menarik nih, teman-teman nih, sobat lingkungan harus tahu bahwa Indonesia itu nomor 2 memproduksi sampah makanan totalnya. Per tahun itu dia 300 kg per kapita, itu selama 1 tahun tuh produksinya segitu. Terus nomor 3 itu Amerika Serikat. Dia produksi sampah makanan per kapitanya itu 277 kilogram per tahun. Terus nomor 1-nya siapa? Coba tebak Uca. Mana ya? Cina? Sama masyarakatnya banyak kan di sana? Salah. Coba apa lagi? Korea, karena sering mukbang. Salah juga tapi. Waduh, atau mungkin Eropa yang mayoritas negaranya maju? Jawaban Uca salah semua. Aduh, mana dong terus yang benar? Ini sama nih kayak tadi nih. Ini ironi dan juga paradoks nih jadi satu nih. Oh, waduh. Jadi yang nomor 1-nya itu adalah Arab Saudi. Dengan rata-rata orang Arab Saudi itu membuang 427 kg sampah makanan per tahunnya. Wow. Dan yang menariknya lagi, wow. ini kita untung bukan di Arab ya. Kalau di Arab kita nyari ada tukang bakso apa enggak. Karena 30%-nya sampah yang diproduksi di Arab Saudi itu sampah makanan itu berasal dari kerajaan. Jadi ini ironi dan juga paradoks karena nomor 1-nya itu Arab Saudi, nomor 2-nya Indonesia, dua-duanya negara Muslim. Yang mayoritasnya Muslim ya. Waduh ini jadi koreksi ya. Makanya ya. ini jadi koreksi banget gitu ya. Jadi kalau selain soal sampah makanan, soal overconsumption, dan mungkin kita udah sedikit singgung-singgung gitu ya soal belanja gitu. Tadi di akhir itu kan kita kalau mau bulan puasa nih, terutama nih Banten ya, kalau misalkan perhatikan, Banten juga mungkin perhatiin nih, selama bulan puasa, menjelang bulan puasa tuh orang Islam banyak sekali belanja yang berlebihan. Di supermarket gitu-gitu ya. Gak cuma soal makanan jadi, dia mulai dari makanan mentah gitu ya, terus minuman dan juga sembako itu berlebihan. Alasannya simple, karena persiapan untuk bulan Ramadan katanya. Bahkan Lebaran udah disiapin kadang. Visioner gitu ya. Terlalu visioner. Jadi mungkin yang mau kita bahas sekarang di sini nih, gimana sih orang-orang itu harusnya lebih wise consumption instead of overconsumption gitu ya. Nah kalau aku langsung masuk aja ke pertanyaan mungkin ya ke Bante dan juga Ustazah gitu. Kalau Bante sama Ustazah ini memandang overconsumption ini seperti apa? Mungkin Bante duluan kalau tadi udah Ustazah dulu. Oke, menurut saya ini adalah bagaimana tentang gaya hidup. Ya, jadi saya tidak menyoroti tentang agama karena sebenarnya gaya hidup adalah didukung landasannya ada agama. Nah, ini kan berhubungan dengan individu tersebut dan juga individu, lalu kolektif dan juga institusi. Nah, ini kan akan mempengaruhi ya di mana dia berada. Dan ketika kita lihat bahwa tentang overconsumption ini ya adalah bagaimana pengendalian diri. Nah, ketakutan kita terhadap sebuah fenomena misalnya seperti Ramadan. Kalau bagi saya sendiri Ramadan di Jakarta itu adalah hal berkah karena saya merasakan tidak stresnya. Tingkat stres itu menurun jauh. Secara pribadi saya merasakan itu kalau di Jakarta ya. Nah, dan kalau berbicara tentang bagaimana orang mempersiapkan, tentu ini kita bisa memahami ya bahwa overconsumption itu tidak relate dengan Ramadannya. Kalau saya pribadi melihat, mengapa? Karena overconsumption ini tadi tidak pahamnya orang untuk mengendalikan bagaimana dia dengan kebutuhan yang ingin dia persiapkan untuk diri dia, sehingga dia tidak menjadi moderasi karena ketakutan, kekhawatiran bahwa bagaimana mencukupi kehidupan mereka sendiri. Nah, gaya hidup inilah yang akhirnya yang dia jalani mempengaruhi bagaimana dia memperhitungkan dan bagaimana dia menyiapkan dan dia deal dengan
makanan itu sendiri ya tanpa sadar, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan di dalam agama Buddha ya tentu hal ini adalah menjadi hal yang sangat patut untuk ditelaah lebih mendalam, dan tentu bertentangan dengan ajaran Buddha sendiri, bagaimana kami harus hidup secara sederhana, lalu moderasi, lalu bagaimana mampu untuk mengenali tentang keserakahan di dalam diri sehingga tidak bertransformasi menjadi ya karakter dan di dalam cara hidup kami. Dan hal ini tentu harus dilakukan dengan sadar penuh di dalam menyikapi berbagai macam fenomena yang berhubungan dengan makanan tadi. Dan yang paling mempengaruhi di dalam overconsumption ini ya base-nya adalah ketidakmampuan di dalam menerjemahkan keserakahan di dalam diri dia di gaya hidup tadi dan dipengaruhi oleh berbagai fenomena yang ada di sekitar. Kalau dari Ustazah sendiri gimana pandangannya sih? Saya menyimak jawaban Bante ini, oh iya juga ya, jadi belajar lagi. Iya, Ya. betul. Tadi Bante bilang bahwa ada ketakutan gitu ya, yang dalam konteks Quran sendiri, kalau dalam Islam itu memang rasa takut itu pasti Allah kasih dalam diri kita. Waladabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi khauf itu rasa takut, tapi bukan takut akan kebesaran zat Tuhan, tapi lebih kepada takut yang sifatnya material. Ya benar sekali. Jadi takut nggak kebeli, takut kurang, takut nggak dapet, nggak kebagian diskonnya dan lain sebagainya. Jadi mungkin konteksnya di situ sih. Kalau saya pertemukan apa yang tadi Bante ucapkan, jadi pada dasarnya memang moderasi tadi yang Bante bilang gitu, memang itu adalah cara yang bisa kita coba. Mungkin susah awalnya, tapi bisa kita upayakan pelan-pelan. Karena sungguhnya kalau kita melihat lagi bagaimana Rasulullah mempraktikkan langsung, mencontohkan langsung hidup sederhana, beliau sampai mengatakan kepada istrinya Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan yang aku bisa makan hari ini? Ya, ketika Aisyah bilang tidak ada makanan wahai Nabi, kalau nggak ada makanan itu Rasulullah milih puasa. Kalau nggak ada makanan, sementara kita beras berkarung-karung, belum dimasak gitu ya, tapi kita udah ketakutan mau beli lagi, takut lebaran tokonya tutup misalnya. Dan ini kan yang sebetulnya bisa kita kelola ya, perasaan-perasaan ketakutan yang berlebihan, yang sebetulnya agama Islam pun ditekankan untuk meyakini bahwa rezeki Allah itu pasti ada buat setiap makhluk selagi memang dia mengikhtiarkannya, sampai kita nggak ada gitu ya. Jadi rezeki itu sudah terjamin gitu, sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan tadi mungkin bisa mengerem gitu ya, tindakan-tindakan yang akhirnya justru membahayakan diri kita. Oke, ya. Seru banget sih ya ngobrolnya, Cak ya. Betul, Ya, betul. Jadi tapi kita akan lanjut lagi ngobrolnya. Namun sobat lingkungan, meskipun obrolan ini itu sangat seru, kita ngobrolin banyak soal bagaimana sih kita harus bijak makan saat Ramadan. Terus yang menariknya juga kita nggak cuma dengar dari perspektif Muslim aja, tapi kita memperluas kasanah pengetahuan kita dari berbagai perspektif gitu ya. Tapi sayangnya kita harus mengakhiri obrolan kita pada kali ini. Nah, tapi tenang aja, kita akan sambung obrolan ini di episode kedua. By the way, episode kedua ini soal apa nih Bang? Soal apa ya? Boleh di-spill nggak sih? Kita akan membahas yang manis-manis. Yang manis-manis. Apaan tuh? Seperti janji politisi? Oops, sorry. Bukan ya? Jadi di episode selanjutnya kita akan bahas yang manis-manis, yaitu madu dan buah. Itu yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Mau tahu kayak apa? Makanya stay tune di Ngobrol Lingkungan bersama saya dan Ucat. Nabi itu tahapannya ya berbuka, kalau ada rutop, kurma yang basah, beliau makan. Tapi kalau emang nggak ada stoknya, beliau makan yang tamar, kurma kering. Intinya bahwa ternyata Nabi saja mencontohkan kepada kita lebih suka mendahulukan yang buah-buahan. Ya kita semakin aware, mindful, elingan waspodo, ya bagaimana kita bisa melihat fenomena tubuh kita, tentu dengan makan yang takarannya tepat. Madu tropikal Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Sayangnya,
tingkat konsumsi madu di Indonesia sendiri justru sangat-sangat rendah. Sementara mayoritas masyarakatnya gemar mengkonsumsi gula kimiawi. Dari riset yang menunjukkan di Indonesia ini ternyata peringkat ke-6 negara dengan diabetes tertinggi dengan jumlah pengidap 10,5 juta jiwa.